kita bapak-bapak kajian dan orang-orang Ya. Selamat salam senantiasa semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, juga kita mengikuti yang mengikuti sunnah pada sampai akhir hayat. Hadirin yang berbahagia, sebelum pamit kajian subuh kita mulai, terlebih dahulu kita belajar surah Al-Fatihah untuk diri kita, istri, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita, guru kita, sahabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kesehatan kegiatan yang sedang sakit di atas penyakitnya, yang berjemaah ditambahkan kesehatannya, yang punya masalah diberikan kemudahan belajar beberapa dan mudah-mudahan apa yang ibadah kita pada hari ini seluruh Subhanahu wa taala ada hasilnya wa kulinatin sawiran wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini jahe Pak Ustaz. Iya. Kalau ini air putih, harus air putih biasanya. Selanjutnya kajian ini sampai kita beberapa kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim ahad subuh Masjid Baitul Fiddah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kalau ada yang bertanya apa syariat atau ajaran agama yang paling akhir Nabi lakukan, ajaran agama yang paling akhir Nabi lakukan, ajaran itu adalah pergi haji. Pergi haji itu hal yang paling akhir Nabi lakukan. Maka tersisa waktu antara Nabi pulang haji sampai Nabi wafat itu kira-kira 3 bulan atau 2 bulan 3 minggu kira-kira begitu ya. Bukan, jangan salah paham, jangan dianggap saya nakut-nakuti yang mau pergi haji, bukan ya. Ntar dianggap wah mau pergi haji ini pamitan mau meninggal, bukan. Itu artinya pergi haji itu adalah syariat yang turunnya paling akhir.
pelaksanaannya paling akhir. Kalau kita lihat timelinenya, Nabi mulai diwajibkan sholat 5 waktu itu Isra Mi'raj, usia Nabi 51, hampir 52 lah. Nabi diwajibkan puasa itu sesudah di Madinah. Di Madinah tahun kedua, usia Nabi kira-kira 54, kira-kira 54, 55. Di saat tahun yang sama diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan zakat, juga Nabi diizinkan berjihad. Turun banyak sekali syariat, aturan agama tentang perkawinan, perceraian, tentang macam-macam transaksi, jual beli, sewa menyewa, patungan usaha, investasi. Turun aturan macam-macam tentang kriminal, baik yang sifatnya pidana atau yang sifatnya maksiat. Turun ayat tentang hukuman pembunuhan atau qisas. Turun ayat tentang khirabah atau begal. Turun ayat tentang minum minuman keras. Turun ayat tentang perzinaan, tentang pencurian, macam-macam itu. Sudah hampir semua selesai. Macam-macam sendi kehidupan beragama kita, baru turunlah nanti ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Turun ayatnya di tahun yang ke-9. Nabi baru sempat pergi haji di tahun yang ke-10, dan kurang lebih hampir 3 bulan sesudah Nabi pergi haji meninggal dunia. Itu yang disebut sebagai haji melengkapi rukun agama Islam yang lain. Idealnya, sekali lagi idealnya, orang pergi haji itu ketika memang sholatnya sudah istiqomah, puasanya sudah istiqomah, macam-macam kehidupan beragama istiqomah, dilengkapi oleh dia berangkat haji. Maka jujur Pak, kalau saya itu sebetulnya memahami masa tunggu pergi haji itu, dalam tanda kutip, itu melihatnya dengan kacamata yang positif saja. Orang dikasih masa tunggu itu ya supaya kira-kira ketika datang masanya kesempatan berhaji, memang kira-kira hajinya itu melengkapi rukun agama Islamnya. Jangan sampai kejadian orang sholat belum bener, puasanya kagak, punya duit pergi haji. Ini yang rupa-rupanya belakangan sudah mulai marak terjadi begitu kan ya. Orang yang ketika pulang haji malah kadang ya tingkah lakunya aneh-aneh. Orang yang ketika pulang haji tidak semua begitu, tapi mulai ada begitu loh, mulai ada ya. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup ya. Kata-kata wajib bagi yang mampu itu mengesankan bahwa memang tidak semua orang diberikan kewajiban, tidak. Bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang menunggu lama sekali baru bisa pergi haji, ya karena memang tidak mampu. Banyak di antara generasi tabi'in orang-orang yang sampai meninggalnya belum haji, banyak sekali. Banyak di antara ulama-ulama kita yang sampai meninggal memang belum punya kesempatan dan memang tidak punya kewajiban berhaji, tidak ya. Maka ketika disebut haji itu satu kali seumur hidup bagi yang mampu, memang tidak semua orang punya kewajiban berhaji, tidak. Jadi kalau saya ada orang nanya, Ustaz, saya pengen sekali pergi ke Baitullah, sama seperti yang lain, saya bilang,
Loh kenapa? Memang nggak bisa pergi ke Baitullah? Nggak bisa, nggak punya biaya. Itu kan masjid depan rumahnya juga Baitullah. Ini kan Baitul Fiddah juga Baitullah. Masjid-masjid yang ada di lingkungan kita itu kan Baitullah semua. Kenapa harus memaksakan diri pergi ke Baitullah yang ada di tanah haram? Ya tidak. Ini pun Baitullah juga gitu kan. Kalau Anda memang punya kecukupan bekal untuk pergi ke sana, wajib Anda ke sana. Anda kalau nggak punya, ya nggak wajib, nggak wajib. Ustaz, kalau saya nabung bagaimana? Ya nggak apa-apa, silakan, nggak ada masalah. Meskipun mohon maaf, saya kalau ditanya orang dalilnya nabung buat pergi haji itu ya nggak ada. Nggak ada ceritanya sahabat nabung-nabung buat pergi haji itu ya nggak ada. Ya kita punya uang kok lebih kita tabung, alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak punya uang lebih, memang ya sudah habis kebutuhan bulanan kita, ya jangan paksakan diri nabung, jangan. Ya memang tidak wajib. Kalau tidak wajib, kenapa juga harus dipaksakan sesuatu yang tidak wajib? Ya, cuma memang ini memang kadang-kadang sama yang semacam ini itu kemudian rasanya nggak penting, tapi sama hal yang receh-receh kadang nabung itu penting. Wah, ini punya duit ini jalan-jalan ke villa sampai 2 hari 3 hari, alhamdulillah saat nabung. Kalau giliran yang begini nabungnya kok bisa begitu kan, nabungnya kok bisa. Giliran yang buat apa namanya haji dan yang lain panjang Ustaz. Kalau buat pergi haji memang panjang. Ada orang yang ngeluh sama saya juga begini. Bismillah. Di kita kan rata-rata baru mulai kerja nyari duit itu umur 20-30, umur 20-30. Akhirnya baru bisa punya uang store haji umur 30-40. Ketika store hajinya umur 30-40, pergi hajinya umur 60-70. Saya pengen ke orang-orang haji usia muda, fisiknya masih seger, masih sehat, pergi kemana-mana, pergi haji. Kalau saya sudah tua, saya baru punya kesempatan pergi haji di usia 60. Saya bilang nggak usah disesali, disyukuri saja. Banyak orang yang sampai usia 60 belum punya kesempatan berangkat, banyak. Kalau Anda pengen tahu, saya bilang, Anda pengen tahu Nabi haji di usia berapa? Nabi haji di usia 62. Jadi kalau ente memang pergi haji di usia 60, ya cocok sudah, cocok. Nabi itu pergi haji di usia 62. Adapun kalau kita bisa pergi haji di usia sebelum itu, ya alhamdulillah, berarti kita punya nikmat yang lebih, bisa mestinya lebih giat lagi melakukan rangkaian kegiatan ibadah haji. Ibadah haji itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Patokannya mampu apa? Patokannya mampu yang paling pertama itu adalah finansialnya paling pertama. Karena ayatnya watazawwadu, ya, ada bekalnya, ada bekal. Bekal yang dimaksud itu apa? Bekal yang dimaksud itu adalah ongkos naik haji pulang pergi, ya. Jangan sampai bisa perginya nggak bisa pulangnya. Dan orang-orang yang zaman dulu ketika peraturan belum ketat itu banyak yang bisa berangkat nggak bisa pulang, memang niatnya overstay. Yang haji di bawah tahun 2000 Pak, saya haji kebetulan tahun 2001, itu banyak yang berangkat umrohnya bulan Ramadan zaman dulu dan nggak pulang.
ngumpet sampai kemudian musim haji tiba, kan nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa, musim haji, pergi haji bebas apa segala macam. Nanti selepas pergi haji memang sengaja keliaran di jalan-jalan supaya ditangkap. Saya punya teman banyak sekali begitu ya, yang ketika pulang itu memang nggak pengen keluar biaya begitu, jadi sengaja izin tinggal nggak diperpanjang. Hitung-hitungannya berarti tidak punya izin tinggal. Nanti setelah selesai hajian itu sengaja jalan-jalan keliaran biar kelihatan sama petugas imigrasi, ketangkep di penjara nggak apa-apa, penjara atau 2 minggu sebulan, pulang gratis. Jadi punya uang memang ditaruh di rekening semua biar bisa pulang gratis. Ini kalau standarnya ibadah haji tidak boleh semacam ini, ya harus punya ongkos pulang pergi. Harus juga dia punya biaya hidup selama di sana. Ini sudah dipikirkan pemerintah, makanya ongkos naik haji itu termasuk living cost, biaya hidup selama di sana. Yang perlu dipahami juga bahwa biaya hidup itu juga penting untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, karena haji lama, anggaplah 40 hari, hitung saja 2 bulan. Keluarga di rumah itu dapat uang tinggalan yang bisa buat biaya hidup, yang biaya sekolah ya, biaya sekolah sudah disisihkan, biaya cicilan sudah disisihkan. Kalau memang ada kebutuhan macam-macam, itu sudah diestimasi semuanya ya. Jangan sampai berangkat haji anak istrinya dititipin sama Allah, udah bagaimana Allah aja, nggak bisa ya. Yang penting itu cuma 2 macam, selebihnya nggak usah terlalu dipikir. Sebab banyak ini, saya dari kemarin sudah semingguan lebih itu kalau datang ke keluarga yang mau berangkat haji itu, saya lihat sudah sibuk mikirin dan nulis buat oleh-oleh. Betul ya. Saya kalau datang ke tempat kerabat saudara yang mau pergi haji itu sudah ditanya macam-macam. Ji, kalau di sono beli ini di mana, beli ini di mana? Enggak usah mikir beli ini di mana, kata saya. Gimana caranya supaya umrah bisa giat, gimana caranya supaya ibadah bisa, mestinya begitu dong yang ditanya. Jangan orang nanya itu, kalau pengen beli bahan tuh di sono yang bagus di mana, kalau pengen, repot ini sudah ya. Pikiran sudah macam-macam begitu. Ya wajar, manusiawi, tapi itu sebetulnya bukan menjadi bagian daripada biaya ibadah haji, tidak. Yang kedua, aman dalam perjalanan ya. Aman dalam perjalanan dalam tanda kutip berarti negara-negara yang tidak aman atau dipandang tidak aman oleh Arab Saudi sampai tidak diberikan visa, itu ya berarti tidak wajib pergi haji, tidak wajib. Saudi itu melalui kebijakan luar negerinya itu kadang suka-suka dia kasih visa, suka-suka dia. Ribut sama Iran nggak dapat visa, nggak bisa pergi haji. Ribut sama Qatar nggak dikasih visa, nggak bisa pergi, ya suka-suka dia. Ya kalau nggak dapat visa ya berarti nggak wajib pergi haji, ya nggak wajib pergi haji. Apalagi sekarang makin ketat ya. Makin ketat itu haji sudah pakai smart card ya sekarang, jadi masuk ke daerah Arafah, Muzdalifah, Mina itu ketat sekali. Kalau tidak dapat visa ya berarti tidak wajib. Dan ini yang paling penting adalah kesehatan ya. Disebut mampu melakukan ibadah haji itu kalau sehat. Saya selalu bilang pada orang yang mau berangkat haji itu, saya bilang olahraga bang, saya bilang olahraga. Yang nggak biasa jalan jauh, biasakan jalan agak jauh, jogging. Haji itu fisik semuanya, fisik. Ya memang sih fasilitas sekarang sudah menyamankan kita. Nggak pengen capek tawaf sa'i bisa naik skuter bisa. Tapi kalau di musim haji orang sedang rame-ramenya begitu,
jutaan orang kumpul, jumlah skuternya nggak sampai 200, mau sampai kapan nungguin skuter? Mau sampai kapan? Jumlah skuter itu paling berapa sih? Kalau musim haji mungkin ditambahi paling 500. Saya yang pengen tawaf ini 2 juta orang, gimana ceritanya ya? Jadi siapkan fisik, sehatkan badan itu ya. Nah, dalam kategori ini juga, maka pernah kejadian di masa Nabi, ada beberapa orang yang bertanya bagaimana kalau sudah tidak kuat. Ada orang datang ke Nabi dan nanya begini, ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiro. Ketika turun ayat kewajiban haji, ayah saya sudah tua renta. Kalau uang alhamdulillah punya, tapi sudah tua renta, sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ibadah haji, nggak sanggup. Dalam hadis yang lain ada orang yang ibunya sudah meninggal, itu anaknya nanya, boleh tidak menghajikan? Ya Rasulullah, inna ummi nadharat bil haji wa tuwfiyat qabla an tafiya binadriha. Ya Rasul, ibu saya nadar pergi haji, belum sempat pergi, sudah keburu meninggal dunia, afa ahujju anha, apakah saya gantikan hajinya? Jadi ada yang namanya haji amanah, ada yang namanya haji badal, mewakilkan haji kepada orang lain karena sudah tidak sanggup lagi atau sudah meninggal dunia. Ada orang menanya sama saya begini, Ustaz, kalau di Saudi itu kira-kira kita jamaah ini bisa dapat layanan medis apa enggak? Oh bisa, saya bilang. Anda punya visa, Anda kemudian memang daftarnya haji atau umroh, layanan medis itu bisa Anda dapatkan. Memang Bapak punya penyakit apa? Saya punya penyakit ginjal, Ustaz. Sudah cuci darah. Cuci darah seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali, Ustaz. Saya dapat porsinya memang berangkat tahun ini. Kira-kira gimana? Saya bilang, di sana fasilitasnya ada dan free, bisa Bapak dapatkan. Yang jadi pertanyaan itu, kira-kira yang mau nganterin Bapak ya siapa? Ya, fasilitasnya ada, dia bisa mendapatkan itu, bisa. Tapi kemudian apakah KBIH-nya atau yang mendampinginya mau nganter seminggu 3 kali buat cuci darah? Kira-kira. Ya lalu sekali, ya ayo 2 kali ya. Tapi haji kan lama, orang di Mekah itu dalam masa yang lama. Di Mekah itu kurang lebih orang hampir sebulan di Mekah itu, hampir sebulan. Lah kalau seminggu 3 kali, 3 kali 4, 12 kali. Kira-kira apa ada orang yang mau nemenin dia 12 kali buat cuci darah begitu. Maka saya bilang, konsultasikan sama KBIH tempatnya berangkat atau sama orang yang mendampinginya. Kalau kira-kira tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Kenapa jangan dipaksakan? Berarti dianggap memang belum mampu. Terus sampai kapan Ustaz dianggap belum mampu? Ya itu gimana Bapak? Bapak kok punya uang lebih pengen cangkok ginjal ya, suka-suka Bapak. Atau Bapak kemudian pengen badalkan hajinya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ada istilah badal haji, mewakilkan ibadah hajinya kepada orang lain. Boleh dengan syarat orang yang dihajikan itu sudah meninggal dunia atau punya penyakit yang kira-kira memang repot sekali dipakai ibadah haji. Syaratnya satu, yang menghajikan sudah pernah berhaji, yang menjadi badal haji sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Itu syaratnya ya. Rasul itu pernah di Arafah
dengar orang talbiyah mengucapkan labbaik, tapi labbaiknya lucu. Labbaika itu bahasa Arab, artinya aku penuhi panggilanmu. Dia labbaika an syubruma, Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk syubruma. Rasul tanya, waman syubruma, syubruma ini siapa? Kata Rasul. Qala akhun li au qaribun li. Ya Rasul, syubrumah itu saudara saya berhaji untuk dia. Rasul tanya, ahajjajta anta, kamu sudah haji apa belum? Saya belum Nabi, tapi saya menghajikan saudara saya. Rasul bilang, hujja'an nafsik summa hujja'an syubrumah. Tahun ini kamu haji buat diri kamu dulu, nanti kalau kamu sudah pernah haji tahun depan baru kamu haji untuk syubrumah. Maka orang yang membadalkan haji syaratnya itu sudah pernah melakukan ibadah haji. Repotnya Pak, ini repotnya, tidak ada badan khusus yang mengatur regulasi badal haji, tidak ada. Badal haji itu murni perjanjian atau kesepakatan atau amanah antara keluarganya orang yang pengen dihajikan dengan orang yang akan menghajikan. Murni kesepakatan antara dua orang. Murni kesepakatan antara dua orang, maka kemudian apa? Regulasinya tidak ada. Piagam-piagam badal haji itu memang piagam-piagam cetak sendiri, nggak ada regulasinya. Piagam-piagam badal haji itu bisa kita beli di warung-warung di sana itu, 1 real 2 real dapat. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, badal hajinya kira-kira sah atau tidak, saya bilang itu urus sama yang menghajikan itu. Yang tahu cuma yang menghajikan itu. Sebab kadang-kadang Masya Allah saya nggak paham apakah yang menghajikan memang kurang begitu paham ataukah memang ada motif yang lain. Saya itu Pak kenal lama dulu di sana dan sering juga jadi petugas. Jadi modusnya orang-orang yang nakal ini saya tahu benar Pak, tahu benar. Modusnya orang-orang yang nakal. Saya pernah tahu Pak, orang itu Pak makan uang dam itu sampai ribuan real, tahu sendiri saya. Nah, regulasinya tidak ada, yang ngatur tidak ada. Pemerintah Arab Saudi itu memberikan fasilitas kalau untuk dam itu bisa dibayar via channel elektronik, bisa kita bayar ATM, itu ada pilihan bayar dam atau pakai aplikasi juga bisa. Tapi banyak orang yang kemudian datang sendiri ke pasar kambing, potong hewan, lalu kemudian lihat sendiri prosesi penyembelihannya ya. Ada sebagian orang yang biasanya datang sendiri sambil umroh atau rombongan, lihat ke pasar kambing dan motong. Ada yang nggak mau repot, titip, saya titipkan dam saya sama kamu, titip. Ada orang nih yang sampai nerima dam sampai 2 bis, 3 bis, 4 bis. 1 bis itu anggap 45 orang, anggap dipegang uang dami 100 orang begitu. Itu Masya Allah Pak. Ada orang yang kambing 1 Pak dipotong buat 10 orang, buat 50 orang, divideoin. Zaman dulu itu divideoin, masih zaman BlackBerry. 1 kambing ini videonya dikirim ke banyak orang. Masya Allah ya. Ada orang yang badal haji itu diterima semua badal hajinya, dia yang kerjakan. Sampai saya itu zaman dulu mikirin, apakah badal haji itu sudah setransaksional ini? Udah bener jadi akad transaksi. Makanya saya kadang-kadang itu malu kalau ditanya. Zaman dulu saya pergi haji itu tadi, kira-kira badal haji itu berapa biayanya ya? Tarifnya berapa? Itu menurut saya kadang-kadang ya kurang etis. Saya pernah Pak, saya badal haji 1 kali. Haji saya kedua itu saya nggak badal haji. Haji berikutnya saya nggak badal haji.
Baru haji yang terakhir saya haji itu, saya ambil badal haji. Posisi ketika ambil badal haji itu, saya petugas. Alhamdulillah punya salary yang cukup lah. Saya kerja 2 bulan itu, alhamdulillah pulang itu bawa hampir $7.000 begitu ya, pulang. Kerja 2 bulan dan kerja yang nyaman lah begitu, hampir $7.000 ya. Waktu itu ya, tahun 2011. Ada orang yang maksa bener pengen minta dibadalin haji sama saya, maksa. Ustadz, saya pengen hajinya orang tua saya, Ustadz saja yang menghajikan. Saya jawab terus terang, saya alhamdulillah sudah haji 3 kali sebelumnya, dan memang tidak saya niati buat siapa-siapa, tidak. Saya niati buat diri saya sendiri. Karena alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya ke sini ya, dan saya pengen haji untuk diri saya sendiri. Ya kalau bisa Ustadz menghajikan, ini amanah dari keluarga, saya sampaikan. Kira-kira berapa Ustadz? Saya terus terang ngomong. Saya mohon maaf kalau disebut nggak butuh duit, mungkin munafik. Tapi Bapak tahu sendiri gaji saya berapa sebagai petugas, tahu sendiri gaji saya berapa. Ya, jadi saya bilang, saya ya alhamdulillah cukup, alhamdulillah cukup. Ya. Saya masih punya beasiswa dan kemudian saya jadi petugas juga, gajinya lumayan sekali, jadi alhamdulillah cukup. Bapak bisa cari orang lain nggak apa-apa? Enggak. Kita pengennya Ustaz. Saya kalau ditanya nih ya, kalau ditanya. Waktu itu saya berangkat petugas dari Mesir, saya ditanya. Kalau saya di Mesir itu, misalnya saya berangkat haji, itu ongkos saya dari Mesir ke sini, ongkos saya misalnya berangkat haji mandiri, $1.500, saya bilang begitu, $1.500. Ya, ketika itu dolar sudah 15 berapa, seingat saya, tahun 2011 itu. Jadi silakan Bapak renungkan saja, saya bilang. Nggak lama sorenya datang, Ustadz mohon maaf ada titipan, ini $1.500 dan kita minta Ustadz menghajikan keluarga kami. Baik, insya Allah, saya pikir ya. Teman saya tanya sama saya, ente tumben dapat badal haji, kan nggak cari-cari. Saya bilang rezeki itu kalau datang Allah yang nganterin sampai depan pintu kamar saya. Situ ditawar badal haji dapat berapa? Saya 6 juta. Ente berapa? Saya 20 juta lebih, saya bilang, $1.500. Kok mahal sekali? Loh, saya bukan soal tarif murah atau mahal, bukan. Saya menjelaskan, kalau saya itu haji pengen pribadi, tapi seandainya ada yang pengen badal haji, anggap saja saya berangkat mandiri dari Mesir, itu 1.500. Loh, orangnya kok mau? Ya sudah, sudah. Jadi urusannya bukan soal transaksi berapa dan berapanya. Yang penting kalau menurut saya adalah kesepakatan antara keluarga yang akan dihajikan dengan orang yang akan menghajikan. Dan yang kedua, patut dipikir biayanya itu patut dipikir. Jangan sampai dianggap orang ini ibadah dikasih begitu saja. Saya ngalamin Pak, teman saya ambil badal haji dari orang. Badal haji ya keluarga saya, oke. Kasih uang 6 juta. Dapat 3 hari, ada orang lain yang pengen badalkan haji, hubungi dia. Akhirnya telepon temennya, lu mau nggak badal haji? Ada nih, berapa? 6 juta, tapi gua potong ya, 300.000 katanya. Jadi kayak calo begitu, udah. Diambil yang kedua, 6.500.000 ya. Dapat seminggu ada yang hubungi lagi, yang 6.500.000 dilempar sama orang, tapi diambil dulu ya uang calonya dia itu. Lalu kemudian ada yang, ini kok lama-lama jadi kayak jajakan apa begitu ya. Jadi pilih yang amanah dan kemudian pastikan memang orang yang paham hukum tata cara ibadahnya itu. Sebab kadang-kadang ada yang badalkan haji dan nggak tahu kalau ini wajib dam dan harus dibayarkan damnya ini ya. Maka kemudian tadi
Allah kasih kesempatan itu, kewajiban itu sekali seumur hidup. Kalau kebetulan memang ya punya kemampuan berarti wajib, kalau nggak punya kemampuan berarti nggak wajib. Dan ketika tidak wajib, Allah Maha Adil. Allah kasih banyak sekali amalan-amalan yang pahalanya pahala haji dan umrah. Salah satunya adalah sholat isyraq, sholat yang biasa kita lakukan habis subuh. Kalau ba'da taklim begini, terbit matahari, menurut sebagian ulama terbit bisa langsung sholat, menurut sebagian ulama yang lain tunggu sampai masuk awal duha ya. Kalau saya pribadi cenderung yang milih ketika terbit boleh langsung sholat, nggak apa-apa ya. Itu disebut oleh Nabi pahalanya pahala haji dan umrah. Jadi itu hanya soal yang mampu ya wajib haji, yang tidak mampu juga tidak memaksakan diri. Dia berangkat ya nggak apa-apa. Seandainya tidak banyak ibadah lain yang pahalanya pahala haji dan umrah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Setelah haji baru dia bayar. Ketika haji posisinya masih berhutang. Iya, statusnya ketika belum lunas kan berarti hutang gitu ya. Apakah sah orang yang masih berhutang kemudian pergi haji? Kalau sahnya sah. Wajibnya belum. Tapi kalau ditanya sahnya sah, nggak ada masalah ya. Tapi belum dikatakan dia wajib berhaji, tidak. Tapi kalau misalnya dia kemudian berangkat haji, hajinya tetap sah, tidak mengurangi nilai ibadah hajinya tidak, tapi dia punya kewajiban untuk membayar tanggungan ibadah haji. Jadi sah tapi belum wajib begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah semua orang Arab khususnya tinggal di Mekah atau Madinah itu melaksanakan haji? Terus yang kedua, kadang pelaksanaan haji itu tidak terbentuk dengan aturan. Padahal di kalau itu berarti mulai haji walaupun berkali-kali. Kadang kita itu saya nggak tahu nggak apakah di semua negara itu aturan haji itu apa sama ya seperti Indonesia. Karena ada jemaah kita misalkan kesulitan berangkat haji dari Indonesia, akhirnya dia cari kuota dari negara lain, atau bahkan kita mau haji backpacker kayak kita pelesirannya gitu. Itu kan sekarang dilarang oleh negara tuh haji backpacker itu. Sebetulnya kalau dari syariat kita sebetulnya yang pokok itu seperti apa sih berangkat haji? Ini itu terima. Bismillahirrahmanirrahim ya. Orang yang ada di Arab itu belum tentu semua berhaji, belum tentu. Orang Jeddah, orang Madinah, kalau pengen pergi haji itu ya bayar juga, bayar. Orang tinggalnya di Jeddah, Jeddah itu 80 kilo dari Mekah ya. Dia pengen pergi haji itu bayarnya kurang lebih ya 15 juta. Kurang lebih. Kalau dirupiahkan, bayarnya 15, itu 80 kilo, nggak sampai 2 jam naik bis. Karena yang dihitung bukan ongkos transportasinya, tapi layanan hajinya. Layanan haji itu bayar. Karena di situ ada banyak sekali elemennya. Ada niqobah. Niqobah itu yang ngurusi transportasi. Ada siqoyah. Siqoyah itu yang ngurusi zam-zam ya, ngurusi macam-macam. Ada namanya masyair. Masyair itu yang ngurusi tenda di Arafah, Mina,
fasilitas layanan yang ada di Musdalifah. Jadi jangankan kita yang jauh, Jeddah aja itu kalau dia beli tasrih, beli izin buat bisa haji, itu kira-kira 15 juta di luar ongkos transportasinya kira-kira. Jadi jangan dianggap kemudian, karena kita pergi haji kan bukan sekedar sampai tempat, tapi nikmati layanan yang disediakan di tempat itu, begitu ya. Yang bisa haji dengan bebas itu orang Mekah bisa haji dengan bebas. Tapi orang Mekah itu bisa haji dengan bebas, tidak menikmati layanan. Ya. Lah yang repot ini orang Mekah, saya nggak tahu kalau kemarin-kemarin enak, kalau sekarang itu agak ketat karena pakai smart card itu, jadi di scan dia. Jadi yang orang Mekah juga melampirkan izin tinggalnya. Memang izin tinggalnya di Mekah itu kemudian bisa dia pergi haji. Kalau dia kemudian izin tinggalnya bukan di Mekah, agak sulit. Dan mohon maaf, orang Mekah itu yang bebas bisa haji setiap tahun, itu banyak yang kemudian juga sudah mulai pola pikirnya bisnis. Jadi kalau nggak dapat badal, nggak haji. Saya punya banyak teman itu yang ketika saya tanya, tahun ini haji apa enggak? Tahun ini saya belum dapat badal lah, kalau nggak dapat badal saya nggak haji lah, capek katanya. Wajar, karena kan dari kecil sudah haji. Misalnya anggap umur dia 30 tahun, sejak umur 10 tahun dia haji, sudah 20 kali berhaji. Jadi kalau tahun ini nggak dapat badal, saya nggak haji lah, capek-capekin badan aja, kan gitu. Ya karena kan kita biasanya kalau orang Makkah tuh jalan kaki, Pak. Jalan kaki dan lumayan itu. Ya. Saya tuh tahun 2001 itu mobile Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mekah lagi, kemudian PP Mina selama 3 hari. Ya. Yang kemudian saya hitung itu secara apa namanya peta saat itu saya hitung, itu jumlah jalan kaki saya selama 3 hari itu 100 kilo lebih itu. Ya. Selama 100 kilo lebih. Ya. Jadi memang capek sekali begitu aja. Dan tidak bisa bebas kalau bukan orang Mekah, dia bayar pun nanti kena kuota lagi per 5 tahun. Saya orang Jeddah, tahun ini saya bayar 15 juta pergi haji, tahun depan nggak bisa haji, baru bisa haji lagi 5 tahun lagi gitu kan. Jadi pembatasan haji itu bukan cuma ada di Indonesia, memang pembatasan itu adalah peraturan internasional ya. Patokannya sederhana. Di masa Nabi yang pergi haji itu 124.000 haji wada. Sekarang itu yang apa namanya pergi haji itu kira-kira ofisialnya ya, ofisial visa itu 3 juta lah. Tapi kira-kira itu 2 kali 4 lah, 6 juta orang yang pergi haji itu. Kalau masjidnya Pak bisa diperluas, bisa. Dengan resiko orang tawaf makin lama makin jauh, bisa. Tapi Arafah kan nggak bisa diperluas, nggak bisa. Kepadatan Arafah itu ya nampungnya kira-kira buat berapa orang, begitu. Minanya nggak bisa diperluas, Musdalifahnya, makanya kalau umroh nggak ada pembatasan. Tapi kalau haji ada pembatasan itu, karena kalaupun terlalu ramai, ujung-ujungnya yang ada itu musibah. Musibah. Kenapa? Karena susah ngatur orang, beda bahasa, masing-masing orang kemudian punya kepengenan yang macam-macam. Ya, sebetulnya hampir tiap tahun lah. Banyak sekali orang itu yang meninggal karena tadi nggak patuh pada regulasi, banyak sekali. Yang kedua, kalau kita pengen haji backpacker bisa apa enggak? Bisa. Resmi. Ada namanya haji puroda. Puroda itu haji perorangan, memang disediakan sama Arab Saudi. Haji puroda, haji nggak ikut negara, haji perorangan sediakan. Cuman memang dibatasi dan biayanya mahal sekali. Visa puroda itu Pak dijualnya, mohon maaf itu 200 sampai 250 juta visa puroda. Jadi kalau pengen yang resmi ada, tapi memang mahal, begitu kan?
Ada nggak yang jual furoda di bawah harga itu? Banyak orang nawarin furoda itu di angka 100, 150. Itu biasanya bukan furoda, itu visa kunjungan multiple. Jadi dia bisa visa setahun, kunjungan bebas bolak-balik, masuk Saudinya aman, tapi masuk Mekah, masuk Arafah, Muzdalifah, Mina itu beresiko sekali, beresiko. Banyak yang sudah berangkat. Kalau saya, ada orang nanya, Ustaz, saya haji alhamdulillah tahun ini furoda. Alhamdulillah saya furoda kena murah, kena 150. Saya tanya satu aja, Anda turunnya di mana? Saya turun di Riyadh. Kalau turun di Riyadh itu kemungkinan Anda pakai visa kunjungan. Riyadh sampai Mekah itu masih setengah hari lagi. Kalau Anda bisa masuk Mekah, gol, lolos, Anda bisa haji. Tapi kalau Anda nggak bisa masuk Mekah, hilang itu sudah uang. Ya. Jadi kalau ditanya bisa nggak kita backpacker, memang bisa. Tapi regulasinya kemudian bisa nggak kita manfaatkan kuota visa negara lain? Bisa. Saya waktu di Yaman pergi haji, ya pakainya kuota Yaman, bukan kuota Indonesia. Waktu saya di Mesir kemudian S2 pergi haji, makainya kuota Mesir, bukan kuota Indonesia. Bisa. Cuma biasanya yang dipakai itu adalah kuota-kuota negara yang muslimnya nggak banyak. Orang pergi haji pakai kuota Singapura, yang paling sering pakai kuota Filipina. Ini yang masalah nih Pak. Yang masalah nanti ketika sampai di Saudinya. Setiap negara itu punya muassasah. Muassasah itu penanggung jawab. Ada orang kok, misalnya pakai visa Filipina, itu nanti di sana dititipkannya di perwakilan Filipina. Cuman orang Filipinnya sendiri tidak merasa sebagai penanggung jawab, karena dia mikirnya orang ini cuman pakai visa kami, bukan warga negara kami, bukan. Makanya kalau di sebagian negara yang bisa pakai visa negara itu, kalau sudah tinggal minimal 6 bulan, Anda bisa haji dari Korea, bisa. Anda bisa haji dari Jepang, bisa. Bisa haji bahkan dari beberapa negara yang biayanya lebih murah dari Indonesia, bisa. Ya. Tapi tadi syaratnya Anda harus sudah pernah ke sana, punya izin tinggal selama setahun, mulai datang pertama sampai ngajukan visa haji sudah 6 bulan dianggap tinggal di sana, bisa. Cuma resikonya tadi, kalau terjadi kecelakaan, terjadi misalnya meninggal dunia apa segala macam, pemerintah Republik Indonesia itu memang tidak bertanggung jawab terhadap identitas kita, tidak. Karena gelang yang dipakai memang bukan gelang jamaah haji Indonesia. Saya contohkan. Saya bawa ambulan ini, ya. Nganter orang sakit, bawa ambulan. Ya. Di tengah jalan ada orang kecelakaan. Di tanah suci nih ada kecelakaan. Ambulan saya sudah kosong, sudah selesai dari ngangkut orang sakit. Saya bilang sama supirnya, Pak, berhenti Pak. Kita bawa dia ke rumah sakit yang terdekat. Nggak bisa begitu, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Harus itu orang dari muassasah kita. Kalau bukan muassasah kita, kita ngambil misalnya mayatnya dia, ini kita yang salah. Karena bukan tanggung jawab kita. Jadi memang regulasinya ketat sekali. Semua regulasi yang ada itu sebetulnya bagian daripada keamanan dan kenyamanan, sebetulnya begitu. Bagian dari keamanan dan kenyamanan. Makanya kalau di di Saudi itu ada besar sekali disebut la hajja biduni rukhsah. Tidak wajib berhaji kalau nggak dapat visa. Itu ada. Jadi menafsiri hadisnya begitu tuh ya. Dianggap tidak mampu, tidak wajib berhaji kalau tidak dapat visa, visanya bisa haji. Jadi pemerintah itu hanya nggak ingin kesalahan tangan. Ada orang yang kemudian urusannya sama travel, tapi ujung-ujungnya yang bertanggung jawab pemerintah juga yang memulangkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasul sebelum berangkat ke Islam atau kalau bagaimana? Apa sama dengan sebanyak kita sholat ada 50 sholat. Kedua, kalau orang udah usul udah tua, dia udah lemah bisa apa nih? Tapi juga berlaku dia pakai nanti pakai investasi. Kalau berangkat sholatnya di mana? Kalau cara kita kan kalau dia mau sekolah nggak bisa berdiri selemah gitu dia jatuh tapi kadang-kadang dia tinggal kamar kecil mau berdiri sendiri kalau gimana apa dia harus itu mau sekolah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baru wajib sholat itu jangan disalahpahami. Sebelum Isra Mi'raj Nabi nggak sholat. Nabi sudah sholat sejak wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama belum ada perintah sholat, belum ada. Wahyu yang kedua itu mulai ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu aw qalila itu sudah Nabi sholat. Sholatnya sama, ya ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Cuma memang yang dibaca itu tasbih yang banyak. Jadi belum ada aturan ketat suratul Fatihah dan apa. Bahkan sampai Nabi pindah ke Madinah pertama kali, orang sholat itu masih ngobrol, Pak, masih ngobrol. Jadi Nabi sholat sudah 5 waktu, sholat sudah 5 waktu, orang sudah punya imam Nabi, sudah wajib baca Fatihah. Itu kalau sudah selesai baca Fatihah itu ngobrol, Pak. Misalnya Nabi baca suratnya agak panjang, sabihis, kita udah selesai baca Fatihah, itu samping-sampingan ngobrol. Semalam kemana? Nggak kelihatan. Semalam saya jalan ke sana, enak ada tempat makan baru. Ngobrol. Yang penting Fatihahnya sudah dibaca. Baru kemudian turun ayat yang melarang orang ngobrol di waktu sholat. Jadi bertahap. Nabi sholat sebelum Isra Mi'raj sama, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada berdiri, ruku dan sujud, hanya memang belum 5 waktu. Awalnya 2 waktu, pagi sore, kemudian 3 waktu, pagi, sore, dan tahajud malam, kemudian jadi 4 waktu, pagi, sore, tahajud, dan zuhur, kemudian final 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua masalah orang yang sudah tua, kalau ingatannya masih bagus, nggak pikun, masih wajib sholat. Karena hitungannya masih berakal sehat, berkesadaran penuh. Tapi kalau sudah pikun, itu sudah tidak wajib sholat. Tidak. Ingatannya masih kuat, cuma memang lemah sekali, hanya di aktivitasnya di tempat tidur. Memang orang itu kalau sudah tua itu sudah di kamar saja. Makan di kamar, ya, WC-nya juga di kamar, sholatnya juga di kamar. Itu yang dilakukan sholatnya. Kalau mampu sholat duduk, kalau nggak mampu sholat duduk, sholat berbaring. Ya. Pakai pampers bagaimana? Pakai pampers hukumnya tidak apa-apa, sama seperti orang yang punya penyakit beser, orang habis operasi prostat, orang yang datang bulan tidak berkesudahan, istihadah, dia sholat pakai pembalut, nggak masalah begitu ya. Tapi hukumnya khusus buat dia begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Sapi ada 7 orang nih. Ya. Nah, kalau salah satu diindikasi dari 7 orang tadi itu mungkin uangnya dari yang tidak sah, itu pun Bang. Dari tidak. Karena dari 7 orang ini kan sapi 7 orang Pak. Ya. Kan 7 orang kan kenal. Ini yang satu kayaknya sah atau mungkin bisa saya menurut gimana itu kan. Yang 7 orang tadi ini kan 7 patungan sapi. Betul. Belum ini zaman ini enggak. Saya ada salah satu orang yang gabung sama saya indikasi ada uangnya kayaknya nggak benar gitu. Dari perang gimana Ustaz? Ini pertanyaan secara fikih kan? Kalau pertanyaan secara fikih praktis, ya hilangkan saja buruk sangkanya, begitu. Jadi kan tetap sah gitu kan? Sebab patokannya begini, kalau dalam fikih itu kita tahu uang itu halal atau haram
Kalau kita tahu dengan pasti atau orangnya ngomong, alhamdulillah Ustaz, semalam judi online tembus, ini saya kasih buat Ustaz misalnya kan. Orangnya ngomong, kalau orangnya ngomong ya saya nggak boleh terima, nggak boleh saya terima karena orangnya ngomong, begitu kan. Kalau orangnya nggak ngomong, saya tahu sendiri. Saya lihat misalnya di di HP-nya banyak sekali namanya aplikasi slot apa segala macam. Itu saya kemudian punya dugaan yang kuat begitu, iya. Tapi kalau kira-kira baru menduga-duga, itu kalau menurut saya cukup dugaannya saja yang dihilangkan begitu kan. Di masa Nabi sudah ada kurban sapi untuk 7 orang, sudah ada, bukan di masa sekarang. Nabi yang bilang kambing untuk 1, sapi untuk 7, onta yang besar sekali untuk 10 orang, kata Nabi. Kalau onta yang biasa untuk 7 sama kayak sapi, tapi kalau besar sekali bisa untuk 10 orang ya. Misalnya nih, sudah terlanjur dipotong, sapi sudah terlanjur dipotong apa segala macam, baru kemudian nggak lama orang yang kurban itu misalnya ternyata punya kasus, ditangkap polisi, misalnya penada barang curian, misalnya begitu. Waduh, ini gimana nih? Sudah korban ini, berarti sapinya nggak utuh dong, jadi 6. Lu tetap sah. Kurbannya tetap sah. Tapi kalau berpahala atau tidak, ya itu urusan Allah. Sama kayak orang yang umroh uang hasil korupsi, begitu. Banyak kan? Orang nih sudah mulai diincer sama KPK, sudah mulai rame pembicaraan di koran, pergi umroh, pulang umroh ketangkep, begitu kan? Kalau ditanya umrohnya sah, karena sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tapi kalau kemudian ditanya bagaimana, apakah dapat pahala, kalau itu urusan panitia, kan itu. Jadi tenang saja, kurbannya sah itu ya. Mudah-mudahan. Kalau mundur boleh mundur, kalau mundur dari 7 orang tadi mundur. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak masalah. Ya silakan. Ya. Itu mungkin sudah bertahun-tahun. Saya sudah sering sekali jawab itu. Ya. Patokannya begini. Arafah tanggal dengan Arafah tempat ataupun aktivitas itu beda. Bedanya adalah secara tulisan itu beda, spellingnya juga beda. Arafah itu sebetulnya yang Padang Arafah itu tulisannya Arafat, ada fa, alif dan tak panjang sekali. Dan ini patokan, semua jenis ibadah itu yang digunakan adalah local time, waktu tempat yang bersangkutan. Misalnya begini, apakah kita bisa sholat subuh kita pakai waktunya waktu Aceh misalnya, begitu kan? Nggak bisa. Kalau begitu modelnya nanti kita bisa buka puasa ikut waktu Papua, begitu, dengan alasan sama-sama Indonesia. Papua sama Tangerang kalau lebarannya bareng kan? Lebarannya bareng karena keputusan pemerintah. Kita satu negara, satu wilayah hukum, lebarannya bareng, mulai puasanya bareng. Tapi waktu sholatnya, waktu buka puasanya, itu didasarkan pada waktu tempatnya masing-masing. Yang disebut puasa Arafah itu puasa hari ke-9. Contoh misalnya nih, COVID, Mekah nggak ada jamaah haji, nggak ada yang wukuf di Arafah. Apakah puasa Arafah itu tetap sunnah? Sunnah, tetap sunnah. Saya kasih contoh sederhana ini. Nabi tadi mulai haji di usia berapa? 62 tahun. Beberapa bulan sebelum meninggal.
Apakah sebelum itu Nabi puasa Arafah? Sebelum itu Nabi puasa Arafah, padahal orang Islamnya nggak ada yang pergi haji, nggak ada. Karena kewajibannya tidak ada. Tapi artinya apa? Puasa Arafah itu kaitannya bukan dengan aktivitas orang, tapi puasa Arafah itu aktivitas tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Justru yang sedang wukuf nggak boleh puasa, Pak. Nggak boleh. Orang kalau sedang wukuf itu nggak boleh puasa. Jadi jawaban, ya saya nggak menafikan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kita ikut Arab Saudi karena kaitannya dengan haji, ya. Tapi pendapat dalam 4 madhab itu mengatakan bahwa setiap daerah punya tempat dan waktunya masing-masing. Jadi kita pun puasa Arafah sesuai dengan keputusan Kementerian Agama besok 1 Zulhijjahnya tanggal berapa begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Ada seseorang yang mengatakan di kita tadi karena secara finansial ada yang dari kita bergerak atau menunggu panggilan Allah. Nah, kemudian itu kalau usia sampai mati wujudnya melaksanakan ibadah haji, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Azan subuh wajib sholat. Itu mau hatinya digerakkan sama Allah atau tidak, ya wajib sholat. Nggak ada ceritanya hati saya belum tergerak ini, nanti saja kalau nggak ada, karena patokannya sudah wajib begitu kan. Diumumkan besok puasa Ramadan, itu mau hatinya tergerak ataupun tidak, wajib puasa Ramadan, wajib kan. Nggak ada istilahnya Anda kok nggak puasa, musafir atau sakit, hati saya belum tergerak. Kalau nunggu tergeraknya hati, nggak ada ibadah ini, nggak ada. Jadi patokan kita adalah apakah sesuai dengan syarat, sudah wajib atau belum wajib. Kalau sudah wajib berarti harus segera pergi haji, daftar. Alhamdulillah dapat giliran kok masih sehat, panjang umur, berangkat. Dalam masa penungguan meninggal dunia, ya nanti dibadalkan. Kalau sampai meninggal dan belum pernah daftar, itu mohon maaf, ada satu hadis ini yang tegas sekali. Kata Nabi, man mata walam yahujja mata maitatan jahiliyatan. Yang mampu dan ketika meninggal dunia belum haji, mohon maaf ini, matinya mati jahiliyah, kata Nabi. Artinya kalau sudah mampu ya pergi. Paling tidak kalau sudah mampu ya daftar. Nggak usah nunggu gerak hati atau bagaimana, nggak usah. Kalau misalnya orang ini meninggal dunia, maka dihitungnya punya hutang sama Allah. Sama kalau misalnya dia sudah meninggal tapi belum bayar zakat, hutangnya Allah dibayar, zakatnya bayar. Jadi kalau seandainya meninggal dunia, sisihkan dari tirkahnya dipakai untuk membadalkan hajinya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu sudah tidak ada lagi yang bertanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli maghib yassir alaina kulla asir wa taysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir
حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وخبير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلامذاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم السلام